BPTJ itu pernah membuat kajian LRT sampai ke Bogor. Bahkan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu pernah dibahas bersama dengan Adikarya. Nah, tetapi yang menjadi masalah, kajian-kajian yang diinisiasi atau diusulkan dan sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan melalui BPTJ, itu terbentur dengan otoritas mandat yang diberikan kepada Adikarya, karena Adikarya pegang Perpres tentang pembangunan LRT sampai ke Bogor. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau Pak Jokowi meminta LRT segera dibangun sampai Bogor, maka Adikarya atau BUMN yang diberi tugas untuk mematangkan kajiannya harus bergerak dong, ya kan? Betul, Pak. Artinya di sini yang menjadi masalah adalah jalur LRT itu mau kiri atau kanan. Karena bagaimanapun ke Bogor itu kan koridor itu harus koridor yang hidup. Ada bangkitan, sebagaimana yang ada di Bekasi. Kalau Bekasi itu setiap stasiunnya agak ramai itu. Tapi kalau ke Bogor itu kan ada beberapa, katakanlah LRT City atau beberapa TOD atau stasiun yang tanahnya tanah milik pengembang. Ada apartemen pengembang, tapi tidak ada akses. Akses dalam konteks bagaimana dia bisa meningkatkan jumlah penumpang. Ada beberapa lokasi yang katakanlah rumah susun atau mall yang mau dibuat oleh pengembang, tapi jalannya nggak ada. Jadi warga yang datang ke situ pun nanti sekedar turunnya khusus untuk mereka yang huni dan belanja di situ. Padahal fungsi LRT itu adalah membangun hub yang terintegrasi. Nah, ya kan, dengan hub-hub yang terintegrasi itu ada feeder-feedernya. Nah, kemudian nanti kalau kajian-kajian itu diminta disempurnakan, ya harus bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Apakah Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Yang kita butuhkan itu integrasi. Seperti kasus sekarang ini kan yang terjadi adalah Kota Bekasi belum mendukung sepenuhnya dalam konteks mendukung feedernya, ya kan? Karena di Kota Depok pun juga belum siap. Karena sekali lagi daerah-daerah yang dibangun LRT-nya itu pada umumnya nggak punya duit banyak. Kota Bogor aja mengambil inisiatif membuat feeder dari Cidangiang atau Baranang Siang itu yang kemana? Yang ke Harjamukti, yang ke Cibubur. Masalah adalah bagaimana jumlah penumpang bisa bertambah kalau tidak ada feedernya. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana penumpang mau beralih ke LRT atau ke yang lain, saran saya ya supaya penumpang LRT, sekarang kan promo ya, 5.000 ya kan, orang masih banyak. Yang dikhawatirkan nanti kalau dia naik ke harga normal, apakah penumpangnya masih seramai seperti sekarang atau enggak? Ya kan? Kayaknya enggak, Pak. Soalnya itu sampai 26.000 tuh, Pak, itu udah disubsidi. Iya, jadi mahal. Nah, kalau misalnya tiketnya tidak terintegrasi dengan angkutan lain, naik angkutan umum kita tuh mahal. Nah, dari LRT kalau dari Harjamukti ke Duku Atas 17.000, begitu turun dia pindah ke MRT misalnya 6.000 atau 9.000, nanti pindah ke Transjakarta, bisa-bisa pulang pergi dia 30.000, pulang pergi bisa 50.000. Kalau 50.000, waduh, itu mah udah cukup berat. Sekarang data dari BPTJ mengatakan hampir 70% orang menggunakan sepeda motor. Dan berapa pengeluaran yang dikeluarkan untuk ongkos transport. Ternyata rata-rata itu antara 300.000 sama 500.000. Pertanyaannya, 300.000 sampai 500.000 itu pakai apa? Ternyata pakai motor. 500.000 itu mereka gunakan untuk beli Pertalite. 10.000. Jadi bisa dikatakan yang menolong warga Jakarta dan sekitarnya adalah sepeda motor dan Pertalite yang 10.000. Ya, sisanya 20%-an itu menggunakan kendaraan mobil pribadi dan sisanya di bawah
20% itu 19% lah ya. Iya, Pak. 19% itu menggunakan public transport. Oke. Yang menjadi pertanyaan lagi, Oke. apakah ojek online itu public transport atau bukan? Bukan lah, Pak. Bukan kan, datanya itu tidak ada. Oke. Betapa orang sekarang menggunakan ojek online pun sebagai transportasi. Oke. Dan datanya itu hanya operator yang tahu. Oke. Jadi, kalau misalnya orang mau pindah ke public transport, Oke. hanya satu, sudah harus terintegrasi. Oke. Dalam konteks integrasi antar moda, berpindah di stasiunnya. Cuman sekarang ketika berpindah, ya, tarifnya nggak sama. Persoalan transportasi di Jabodetabek itu bukan persoalan adanya fasilitas, adanya itu. Yang menjadi akar masalah ada satu, Iya, Pak. struktur ekonomi. 5 juta tuh kalau transportnya terlalu mahal, disuruh beli pertama nggak sanggup. Iya, Pak. Disuruh naik public transport terlalu mahal karena Oh. berpindah-pindah. Nah, kenapa kita nggak bisa membuat gaya di Malaysia? Oke. Kenapa? Terintegrasi, kemudian kalau di Malaysia itu ada namanya My 50, My 50, 50, My 100, 100. Jadi pemerintah Malaysia itu mensubsidi orang di sana itu disubsidi antara 50 itu kali 3.000 ya sekitar 150 ribuan lebih dikit sampai 300.000 itu untuk tiket naik angkutan umum selama 1 bulan. Oh, 1 bulan. Tapi kalau kurang mereka boleh ngisi lagi. Masalah tarif itu belum murah ya, belum terjangkau ya? Belum murah karena ada terjadi perbedaan. Kalau DKI berani mensubsidi, dulu sempat 3 triliun atau sekarang 1, sekian triliun untuk public transport, tetangga-tetangga kiri kanannya tuh nggak mampu. Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang Selatan, itu pemerintah daerahnya nggak punya duit. Ya, jadi bagaimana ada ketimpangan kalau mereka nggak punya duit, kemudian harus mensubsidi angkutan umumnya. Harus dibantu oleh Kementerian Perhubungan. Bisa nggak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mensubsidi wilayah sekitarnya misalnya dengan BTS, by the service, seperti di Bogor, dengan bis kita, ya kan? Atau di kota-kota lain di Indonesia yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selama tetangga kiri kanan DKI itu masih kismin, kemudian UMR, kemudian bekerja di Jakarta, maka selama itulah sepeda motor adalah penyelamat. Pendekatan transportasi kita itu harus integrasi dalam satu organisasi dengan konsep B2B, business to business. Jadi satu kolaborasi. Jangan sekarang terlalu banyak itu antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah berbeda, Kementerian Hubungan dengan ini juga berbeda. Ya. Memang kalau kolaborasi itu bisa menekan biaya, Pak? Bisa lah. Yang pertama satu, ya kan. Dulu DKI punya tarif integrasi 10.000. Yep. Bagaimana 10.000 itu dibagi? Ini kan harus jelas. Nanti kalau terintegrasi kan biaya operasional kereta api beda. Iya, Pak. Biaya operasional Transjakarta beda. Biaya operasional MRT beda. Tempat parkirnya ini kayaknya masih sementara ya, Pak? Iya. Apa yang Bapak inginkan fasilitas parkirnya? Kalau dari fasilitas parkir sih mungkin diperbaiki ya, jadi nggak seperti ini. Kalau sementara kan mobil-mobil sama sepeda motor jadi satu, terus pembatasnya itu cuma kayak tali. Mungkin bisa dipermanen biar jadi tempat parkir yang lebih. Ada shelternya? Shelter sih mungkin kalau dari saya sendiri nggak perlu sih, karena jaraknya udah masih dekat. Maksudnya ada tutupnya itu, parkirnya? Untuk tutup tentu saja kita butuh sih. Butuh. Bapak menginginkan parkir itu tarifnya flat atau bagaimana, Pak? Kalau parkir itu harusnya flat. Harusnya flat. Kalau di kantor Bapak biasanya biaya parkir berapa, Pak? Kalau di kantor saya nggak ada biaya parkir sih. Oh, nggak ada biaya parkir. Ya, parkir milik kantor sendiri. Oh, berarti Bapak tambahan 8.000 untuk parkir. Untuk parkir di sini aja. Iya. Oke. Kalau dari rute, Pak, kalau rutenya apakah sudah memenuhi kebutuhan atau sebenarnya ini kalau dipanjangkan ke arah Medland itu di situ kan ada titik pertigaan Mutiara Permata ya? Iya. Yang antara Jonggol, Bekasi, kemudian ke arah Bogor ya? Iya.
Kalau menurut Bapak, apakah perlu dipanjangkan ke sana atau ke sini? Karena kalau di sana kan menjemput permukiman di sana. Kalau di sana mungkin juga perlu sih, karena memang dari sana kan belum ke sentuh angkutan transportasi umum ya. Iya. Yang- Dan juga titik ramainya di sana kan ya. Titik orang ramai permukiman ya. Ya, di daerah Bogor. Jadi penting juga ya disambungkan di sana ya. Tidak semuanya lari ke Bogor. Kalau menurut saya sih penting, karena kalau dari sana sih mungkin salah satu penyumbang terbesar orang yang masuk Jakarta pakai ini ya, kendaraan pribadi. Itu dari arah Cilengsi itu ya. Ya, Oh gitu. Jadi perlu juga nyambung Perlu dipikirkan untuk disambungkan ke arah ke arah sana. Cilengsi. Iya, timur selatan Jakarta. Karena ada di bawahnya kan ada terminal tuh Pak, terminal Cilengsi itu. Kalau Ya. Pak Jokowi kan bilang itu integrasi, kan di sana itu moda integrasinya langsung turun, langsung ketemu terminal. Oh, jadi perlu juga ya ke arah Cilengsi. Ya, kalau dari saya perlu.